Hai Andika, guys, di video kali ini kita akan membahas tentang iPhone SE 2020. Jadi ada beberapa rumusan masalah. Apakah kita lebih baik beli iPhone SE 2020 atau iPhone XR? Oke, jadi biar gak lama-lama lagi karena saya juga lagi puasa, jadi maaf kalau kurang semangat ya. Langsung aja kita bahas iPhone SE 2020, iPhone XR, dan juga iPhone 11 Pro Max ini. Oke, jadi di sini udah ada beberapa iPhone yang akan saya jadikan ilustrasi untuk membahas iPhone SE 2020 atau iPhone SE generasi kedua. Nah, di sini udah ada iPhone 7 yang kita anggap saja ini iPhone 8 ya, karena saya nggak punya iPhone 8. Kemudian ada iPhone XR yang akan kita jadikan bahan lebih baik mana iPhone XR dan juga iPhone SE 2020, dan juga ada iPhone 11 Pro Max. Kenapa harus ada iPhone 11 Pro Max? Karena iPhone SE 2020 ini yang casingnya sama dengan iPhone 8 itu menggunakan chipset yang sama dengan iPhone 11 Pro Max, yaitu A13 Bionic, yang ketika pertama kali launching iPhone 11 Pro Max ini memiliki rekor dengan skor Antutu tertinggi. Nah, ini sekarang tadi barusan aja saya tes. Kalau dulu awal-awal launching entah Antutu berapa yang dipakai ya. Di sini sebentar masih iklan. Tapi yang saya pakai ini adalah Antutu 8 dan skornya itu 395.603. Dan dulu ketika saya awal-awal beli iPhone 11 Pro Max ini udah pernah saya tes di benchmark Antutu 7 tapi dengan skor 450 ribuan. Jadi entah Antutu 8 sekarang ini lebih berat lagi tesnya, atau memang A13 Bionic di iPhone 11 Pro Max saya ini sudah termakan usia. Tapi poin saya di sini adalah kalian akan mendapatkan chipset terbaik dari Apple yang kalau digunakan untuk keperluan gaming udah lebih dari cukup. Saya ambil satu contoh game Fortnite aja yang memang sepertinya dioptimalisasi hanya untuk pengguna iOS, karena HP gaming Android yang memiliki 120 Hz refresh rate sekalipun belum di-unlock untuk fitur 120 fps seperti di iPad Pro. Dan untuk iPhone 11 Pro Max ini juga masih di-lock di 60 fps. Nah, sekarang bayangkan chipset terbaik dari Apple ini masuk ke casingnya, kita anggap aja ini iPhone 8 walaupun ini iPhone 7. Tapi mirip, jadi bayangkan chipset A13 Bionic dari iPhone 11 Pro Max ini masuk ke casing iPhone 8. Dengan wireless charging, kemudian ada home button ciri khas dari iPhone yang di websitenya menurut saya cukup pinter banget dengan gimmick marketingnya yang disebut dengan Home Sweet Home. Jadi buat kalian yang kangen dengan tombol home button iPhone, itu menurut saya sih ngena banget. Kemudian kameranya 12 megapiksel main kamera, selfie kameranya 7 megapiksel. Kemudian perbedaannya kalau dari segi kamera, iPhone SE 2020 memiliki image processing yang lebih baik berkat chipset A13 Bionic-nya. Dan kecuali itu semuanya hampir sama, baik dari segi spesifikasi layar, jadi screen size-nya 4,7 inch, kemudian panelnya menggunakan Retina display, kemudian 326 dot per inch, True Tone, dan malah iPhone 8 itu masih ada 3D Touch display. Sementara untuk iPhone SE 2020 menggunakan teknologi Haptic Touch yang saya pribadi lebih prefer ke 3D Touch. Bahkan kapasitas baterainya pun juga sama, 1821 mAh. Bedanya charger bawaan iPhone 8 15 watt, sementara iPhone SE 2020 saya kutip dari GSM Arena itu 18 watt. Nah, jadi intinya iPhone SE 2020 adalah iPhone 8 yang dibekali dengan chipset iPhone 11 yaitu A13 Bionic. Untuk membedakannya kalau dari segi tampilan, logo dari iPhone SE 2020 itu mirip dengan iPhone 11 Pro Max atau iPhone 11, jadi logonya center ke tengah. Kalau misalkan iPhone 8 kan agak ke atas seperti ini. Jadi iPhone SE 2020 nanti logonya akan sedikit ke bawah. Jadi untuk membedakannya ya sesimpel itu. Kemudian banyak rumor yang beredar kalau iPhone SE 2020 adalah strategi recycling dari Apple. Jadi ambil chipset dari iPhone 11 dan casingnya ambil dari iPhone 8. Tapi terlepas dari itu semua, iPhone SE 2020 adalah iPhone baru ya. Jadi iPhone baru termurah ketika harga launching. Biasanya kalau nggak $699 itu $999. Sekarang iPhone SE 2020 ini harganya cuman $399. Kalau misal kita ambil rate 16.000, harganya kalau dirupiahkan sekitar 6,3 juta rupiah. Sekarang pertanyaannya, apakah worth it kalau misalkan kita beli iPhone SE 2020? Jawabannya ya worth it banget kalau kita beli dengan harga sesuai dengan website Apple, 6,3 juta. iPhone baru 6 jutaan pakai chipset A13 Bionic, menurut saya sih nggak usah mikir, easy choice lah, beli aja. Karena saya udah pakai iPhone 11 Pro Max dengan A13 Bionic-nya dan saya jamin kalian akan betah. Tapi masalahnya murahnya sana itu mahal di sini. Kalian bisa cek harga iPhone SE 2020 yang udah ada beberapa seller yang jual, harganya itu sekitar 10 sampai 11 juta lebih. Itu adalah harga yang belum tentu IMEI-nya sudah terregistrasi di Kemenperin. Karena setahu saya distributor resmi dari iPhone itu cuman iBox, dan iBox juga belum ada tanda-tanda untuk memasukkan iPhone
SE 2020. Nah, akhirnya dengan harga 10-11 jutaan ini banyak orang yang membandingkan lebih baik beli iPhone XR atau iPhone SE 2020. Untuk harga iPhone XR di Indonesia relatif sama dengan iPhone SE 2020, sekitar 10-11 juta. Harga sini loh ya, harga Indonesia. Untuk harga iBox biasanya lebih mahal 2 juta, jadi sekitar 13-14 juta. Perbedaan iPhone SE 2020 dengan iPhone XR yang paling jelas adalah antara chipset A13 versus chipset A12 Bionic. Dan untuk tes benchmark Antutu 8 di chipset Bionic A12-nya iPhone XR ini, itu skornya hampir sama dengan chipset A13 Bionic yang ada di iPhone 11 Pro Max. Jadi entah iPhone 11 Pro Max saya ini sudah termakan usia atau memang skornya itu nggak terlalu signifikan. Jadi untuk chipset A12 itu skornya 372.000, sementara chipset A13 Bionic 395.000. Kemudian kalau iPhone SE 2020 pakai Sweet Home button, yang jujur saya kangen sih ya dengan home buttonnya iPhone ini, karena saya pengguna iPhone mulai dari iPhone 4 sampai sekarang saya pakai iPhone 11 Pro Max. Jadi memang saya ini adalah pengguna iPhone yang akhir-akhir ini lebih suka ke Android karena sering review HP Android. Dan untuk perbedaan yang jelas signifikan adalah kalau misalkan iPhone 11 Pro Max dia menggunakan Face ID seperti ini, kalau dia pakai home button. Nah, kalau di masa pandemi seperti ini, awal-awal sih saya lebih suka Face ID karena Face ID itu unik menurut saya. Jadi kalau misalkan ada notif ketika kita lihat gini aja, notifnya itu langsung terbaca sendiri. Tapi di sini sekarang lagi nggak ada notif. Tapi karena Face ID-nya ini akurat banget, tidak seperti HP-HP Android yang kalau misalkan kita tutup wajah separuh itu masih bisa kebuka, di iPhone ini nggak bisa. Jadi sekarang saya coba tutup mata saya dulu ya. Ini jadi saya udah tutup mata, kan kalian bisa lihat kalau suara saya sekarang gak enak. Nah ini nggak bisa dibuka tuh, nggak bisa dibuka. Nah, jadi gak enaknya kalau misal saya pakai masker, saya harus copot dulu maskernya tuh. Jadi ya repot lah ya di masa pandemi sekarang. Jadi sementara ini kalau antara Face ID atau home button, saya pribadi saya lebih memilih home button karena saya nggak usah copot masker. Dan dengan sensor Face ID-nya ini kita bisa menggunakan emoji yang saya pribadi sih nggak saya pakai karena menurut saya jarang sih saya pakai emoji ya. Ya karena saya mungkin nggak punya lawan chat untuk main emoji, jadi jarang saya pakai. Kemudian untuk Wi-Fi-nya iPhone SE 2020 lebih baik dengan Wi-Fi 6, sementara iPhone XR masih menggunakan Wi-Fi 5 atau 802.11ac. Kalau iPhone SE 2020 Wi-Fi 6 berarti 802.11ax. Untuk kameranya sama, main kameranya 12 megapiksel dan selfie kameranya 7 megapiksel. Tapi iPhone XR memiliki sensor yang lebih baik dengan sensor 1,4 mikrometer, sementara iPhone SE 2020 1,22 mikrometer. Tapi iPhone SE 2020 memiliki image processing yang lebih baik berkat chipset A13 Bionic-nya. Jadi menurut saya nanti hasilnya ya nggak bakal beda jauh. Kemudian kalau kamera depannya iPhone SE 2020 memiliki Age Stabilizer dan juga XDR, sementara XR ini cuma memiliki sensor XDR aja untuk kamera depannya. Sekarang masuk ke bagian yang menurut saya lebih penting dari chipset karena ini akan kita touch atau kita sentuh setiap hari, yaitu bagian layar. Karena kalau chipsetnya sekenceng apapun tapi nggak diimbangi dengan layar yang responsif, menurut saya ya percuma juga. Nah, di sini saya mengambil data dari GSM Arena. Sebenarnya spesifikasi layarnya ini sama, cuman ada beberapa perbedaan. iPhone XR memiliki panel Liquid Retina Display, sedangkan iPhone SE 2020 sama dengan iPhone 8 yaitu Retina XD Display. Tapi kalau dilihat dari PPI atau kepadatan pikselnya sama, yaitu 326 ppi. Tapi iPhone XR memiliki screen size yang lebih besar ketimbang iPhone SE 2020 yaitu 6,1 inch. Jadi pixel iPhone SE di layar dengan resolusi dan juga screen size lebih kecil menurut saya akan lebih diuntungkan. Cuman saya kutip dari GSM Arena karena di website Apple sebenarnya juga tidak dijelaskan kalau iPhone XR ini memiliki 120 Hz touch sensing. Di website kredibel lain seperti iPhone Arena, Business Insider, CNET dan lain-lain gak ada yang mencantumkan kalau iPhone XR ini memiliki 120 Hz touch sensing. Jadi saya validasi lagi melalui AIDA dan di AIDA pun juga nggak ada keterangan kalau iPhone XR ini memiliki 120 Hz touch sensing. Buat kalian yang mungkin belum tahu apa itu touch sensing, itu adalah feel seolah-olah layar ini memiliki 120 Hz refresh rate. Padahal sebenarnya adalah tingkat responsifnya. Jadi serasa ini itu penting banget untuk bermain game 120 Hz touch sensing ini karena ketika kalian bermain game, khususnya game FPS, itu bakalan kerasa lebih akurat. Tapi karena saya nggak bisa memvalidasi informasi tersebut di AIDA dan juga di Device Info, kemudian CPU-Z juga tidak ada keterangan kalau iPhone XR ini memiliki 120 Hz touch sensing, jadi kita anggap saja nggak ada.
Terakhir kita bahas masalah baterai. iPhone XR memiliki baterai yang lebih besar dengan 2942 mAh dan iPhone SE 2020 sama dengan iPhone 8 cuman 1821 mAh. Dan menurut saya menarik untuk ditunggu apakah chipset A13-nya nanti malah bikin boros atau low power jadi baterainya lebih awet seperti di iPhone 11. Oke guys, jadi cukup segitu aja video kita tentang iPhone SE 2020 kali ini, dan kesimpulannya untuk menjawab pertanyaan apakah harus beli iPhone SE 2020? Kalau dari saya sih enggak. Kalau kita beli dengan harga yang masuk sini 10 juta sampai 11 juta, gila. Saya ini pengguna iPhone, tapi kalau 10.800.000 untuk iPhone 8 yang ditanamkan dengan chipset A13, kalau saya sih enggak. Mungkin nanti kalau hype-nya udah nggak terlalu besar dengan harga yang lebih rasional. Tapi kalau harga sini sama dengan harga websitenya yaitu $399 atau sekitar 6,3 juta, menurut saya sih easy choice, nggak usah mikir, langsung aja beli. Tapi karena masih 11 jutaan ya mending beli iPhone XR dengan screen size yang lebih besar, buat main game lebih enak, nonton juga lebih lega. Masalah chipset, kalian bisa lihat benchmark Antutu 8 tadi sebagai acuan, walaupun nggak sepenuhnya di real pemakaian Antutu 8 itu bisa dijadikan acuan. Jadi kalau misalkan kesimpulannya ya, kalau kalian mau beli iPhone SE 2020, saran saya sih jangan dulu, jangan sekarang karena harganya masih gila banget. HP 10 jutaan itu banyak banget yang lebih baik, tapi kalau misalkan kalian pengennya cuman iPhone, kalau saya pribadi lebih milih iPhone XR dengan screen size-nya yang lebih besar, jadi buat nonton itu enak. Oke guys, jadi cukup segitu aja video tentang iPhone SE 2020 ini yang saya pakai iPhone 7. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.